Sahabat cerita, di balik gemuruh ombak laut utara Jawa, tersimpan kisah seorang perempuan yang menantang takdir. Namanya Ratu Kalinyamat, ratu dari Jepara yang dikenal bukan karena kemewahan, melainkan karena keberanian dan kebijaksanaan yang melampaui zamannya. Ia kehilangan suami, kehilangan adik, namun tak pernah kehilangan tekad. Dari duka ia menyalakan api perjuangan, dari kesunyian ia membangun kekuasaan. Malam ini, kita akan menelusuri perjalanan seorang ratu yang menjadikan air mata sebagai kekuatan dan doa sebagai senjata. Inilah kisah Ratu Kalinyamat, api dan air di takhta Jepara. Sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rejeki berlimpah. Sore itu, langit Jepara berwarna merah saga. Awan menggumpal di atas pelabuhan, meneteskan cahaya yang seolah berlumur darah. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin yang bercampur dengan debu dari halaman istana. Di balik tirai sutra yang bergoyang perlahan, seorang perempuan berdiri diam. Matanya menatap jauh ke arah laut, ke tempat di mana hidup dan maut beradu. Dialah Retna Kencana, putri dari Sultan Trenggana, penguasa besar Demak, dan istri dari Pangeran Hadlirin, penguasa Jepara. Hidupnya dulu adalah tenunan indah, dihiasi cinta, kekuasaan, dan kehormatan. Namun nasib, seperti ombak di laut utara, tak pernah menetap dalam satu bentuk. Hari itu kebahagiaan yang ia jaga luluh lantak oleh pengkhianatan. Suaminya, Pangeran Hadlirin, terbunuh dalam perebutan kekuasaan. Darah bangsawan menodai tanah Jepara. Kabar itu datang dengan langkah gemetar seorang abdi. Gusti, Pangeran, telah tiada, katanya lirih, hampir tak terdengar di antara desir angin. Retna Kencana tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke udara, seolah waktu berhenti di sana. Namun ketika tubuh suaminya dibawa ke pendapa istana, dengan darah yang belum sempat kering, ia berlari. Langkahnya berat tapi pandangannya tegas. Di hadapan tubuh dingin yang dulu memeluknya dengan hangat, Retna Kencana berlutut. Ia menyentuh wajah yang kini pucat pasi. Bibirnya bergetar. Hadlirin, mengapa engkau pergi tanpa pesan? Siapa yang tega menumpahkan darahmu di tanah ini, tanah yang kau lindungi? Air matanya jatuh, tapi bukan tangis lemah seorang istri. Itu adalah tangis yang menyimpan bara. Dalam kesedihannya ada api yang menyala, api dendam, api keadilan, dan api kekuatan yang mulai tumbuh di dada seorang perempuan yang kehilangan segalanya. Malamnya seluruh Jepara tenggelam dalam duka. Lentera-lentera di pelabuhan dipadamkan, hanya cahaya bulan yang redup menyoroti istana. Retna Kencana duduk seorang diri di dalam ruangan, di depan pelita kecil yang nyalanya bergetar ditiup angin laut. Dalam keheningan itu ia menunduk, menggenggam tangan suaminya yang dingin untuk terakhir kalinya. Lalu dengan suara rendah namun tegas ia bersumpah, "Demi Tuhan yang mendengar segala doa, aku tidak akan hidup tenang sebelum darah ini terbalas. Jika aku gagal menegakkan keadilan, biarlah umurku tak panjang." Sumpah itu bukan sekadar kata, itu adalah awal dari badai yang akan mengguncang tanah Jawa. Esoknya rakyat berkumpul di alun-alun Jepara. Mereka datang membawa kesetiaan, tapi juga ketakutan. Di hadapan mereka Retna Kencana muncul dengan pakaian hitam polos. Rambutnya terurai tanpa perhiasan. Wajahnya pucat namun matanya memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. "Aku bukan sekadar perempuan yang kehilangan suami," katanya lantang. "Aku adalah pewaris darah Demak dan pelindung tanah Jepara. Mereka yang menumpahkan darah Hadlirin akan menanggung murka ini." Rakyat terdiam lalu bersorak. Sorakan yang bergema hingga ke pelabuhan. Namun bukan sorakan kemenangan, melainkan seruan perang. Hari itu nama Retna Kencana berubah menjadi Ratu Kalinyamat. Ia tak lagi menjadi istri seorang pangeran, melainkan penguasa yang akan mengguncang kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Namun sebelum badai benar-benar datang, ia memilih diam. Dalam 40 hari berkabung Jepara berhenti bernyanyi. Tidak ada gamelan, tidak ada pesta, tidak ada tawa. Yang terdengar hanya suara ombak dan doa yang dipanjatkan di setiap rumah. Di malam ke-40, Ratu Kalinyamat naik ke menara pandang di tepi laut. Ia berdiri di sana, menatap laut lepas yang berkilau oleh cahaya bulan. Di balik kesunyian, ia berbisik pada dirinya sendiri. Negeri ini telah kehilangan keseimbangannya. Jika tidak ada seorang laki-laki yang mampu menegakkan keadilan, maka biarlah seorang perempuan yang melakukannya. Angin laut berhembus kuat seolah semesta menyetujui kata-katanya. Sejak malam itu arah takdirnya berubah selamanya. Jepara tak lagi menjadi tanah duka, melainkan tempat lahirnya kekuatan baru. Di bawah kepemimpinannya, pelabuhan diperkuat, kapal diperbaiki, dan para prajurit dilatih. Ratu Kalinyamat mulai menata negeri dengan tangan besi, tapi hati yang tetap dipenuhi luka.
Dan di setiap malam ketika ia menatap ombak dari jendela istana, ia tahu perjalanan balas dendamnya baru saja dimulai. Hujan turun di Jepara malam itu, deras dan panjang, seperti ingin membasuh setiap jejak darah dan air mata yang tertinggal di bumi. Langit hitam bergemuruh, petir menyambar di kejauhan, dan di tengah riuhnya alam, Ratu Kalinyamat berdiri di pelataran istana dengan tubuh basah kuyup. Ia tak peduli pada dingin, sebab hatinya jauh lebih beku daripada hujan yang mengguyur. Sudah berbulan-bulan sejak kematian Pangeran Hadlirin, namun bayangan wajah suaminya masih terus datang dalam tidurnya. Setiap malam ia mendengar suaranya, lembut, seolah memanggil dari balik kabut masa lalu. Namun setiap kali ia terbangun, yang tersisa hanyalah kesepian dan amarah. Jepara mulai kembali tenang di bawah kekuasaannya, tetapi batin sang ratu tak pernah benar-benar damai. Ia tahu, dendam bukan sekadar amarah. Dendam adalah ujian antara hati dan kehormatan. Dan di dalam dirinya, dua hal itu terus bertarung tanpa akhir. Pada suatu pagi yang kelabu, ia memanggil para penasihatnya ke pendapa istana. Raut wajahnya teduh tapi sorot matanya tajam seperti pedang yang baru diasah. "Aku akan meninggalkan istana untuk sementara waktu," katanya tenang. Jepara tidak boleh dipimpin oleh hati yang diliputi amarah. "Aku harus membersihkan jiwaku sebelum menegakkan keadilan yang sesungguhnya." Para bangsawan tertegun. "Ratu, kemana Baginda hendak pergi?" tanya salah satu dari mereka. Ia menatap jauh ke arah pegunungan, ke lereng Danaraja. "Di sana aku akan bertapa, mencari cahaya yang bisa menuntunku." Tanpa banyak bicara lagi, Ratu Kalinyamat meninggalkan istana dengan hanya ditemani beberapa pengawal setia. Ia menanggalkan kemewahan, mengenakan kain putih polos, dan berjalan tanpa alas kaki. Hujan menyambutnya di jalan, angin laut bertiup kencang, tetapi langkahnya tetap mantap. Gunung Danaraja menyelimuti dirinya dengan kabut tebal dan sunyi. Di sanalah, di tengah hutan yang sepi dan lembab, Ratu Kalinyamat mendirikan gubuk kecil dari bambu. Ia berpuasa, bersemedi, dan berdoa setiap hari. Ia memohon petunjuk pada Tuhan, agar diberi jalan untuk menegakkan keadilan tanpa kehilangan kemanusiaan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dalam kesunyian, perlahan-lahan api dalam hatinya berubah wujud. Dendamnya yang dulu membara kini menjadi bara yang tenang. Ia mulai memahami. Membalas kematian dengan darah hanyalah menambah luka, tetapi menegakkan keadilan dengan kebijaksanaan, itulah jalan seorang pemimpin sejati. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar di langit Danaraja, ia mendengar desir angin yang berbeda, bukan sekadar suara alam, melainkan bisikan yang datang dari dalam dirinya sendiri. "Kau bukan hanya istri yang kehilangan suami, kau adalah pemimpin yang harus menjaga rakyatmu dari kehancuran." Ia membuka mata. Di hadapannya, bulan bersinar tepat di atas pucuk pohon, dan laut di kejauhan tampak berkilau seperti hamparan perak. Di saat itulah ia berlutut, menengadahkan kedua tangannya dan bersumpah, "Demi Tuhan dan leluhur yang menyaksikan, aku Ratu Kalinyamat, bersumpah akan menegakkan keadilan di atas bumi Jepara. Aku akan melindungi rakyatku dari ketamakan dan pengkhianatan. Aku akan menentang mereka yang menodai tanah air ini, entah itu dari darat maupun laut." Petir menyambar dari kejauhan, dan dari dalam hatinya, ia merasa seolah semesta sendiri memberi tanda restu. Mulai saat itu ia dikenal dengan julukan Ratu yang bertapa di Gunung Danaraja. Seorang ratu yang meninggalkan kemegahan demi mencari makna sejati dari kekuasaan. Berbulan-bulan kemudian ia turun dari gunung. Rambutnya kini lebih panjang, wajahnya lebih tenang dan tatapannya lebih dalam. Orang-orang yang melihatnya menunduk hormat. Bukan karena takut, tapi karena mereka merasakan wibawa yang baru. Wibawa yang datang bukan dari darah bangsawan, melainkan dari keteguhan jiwa. Ratu Kalinyamat kembali ke istana Jepara dengan langkah pasti. Pelabuhan kembali ramai. Kapal-kapal disiapkan, dan prajurit dilatih dengan disiplin tinggi. Namun kali ini Jepara tidak lagi berdiri karena dendam, melainkan karena panggilan sejarah. Ia mengumpulkan para pemimpin laut, utusan dari kerajaan-kerajaan tetangga, dan menyatukan mereka dalam satu tujuan, melawan penjajahan Portugis yang telah mencemarkan laut dan merampas kebebasan bangsa-bangsa di pesisir utara Jawa. Mereka datang membawa senjata dan keserakahan, katanya di depan para panglima. Tapi kita memiliki sesuatu yang tak mereka mengerti, kehormatan dan tanah air. Jepara pun menjadi pusat kekuatan baru. Dari dermaga hingga menara, dari nelayan hingga prajurit, semua bersatu di bawah panji Ratu Kalinyamat. Laut yang dulu menjadi saksi kesedihannya, kini menjadi saksi kebangkitannya.
Dan di malam menjelang keberangkatan armada pertama, Ratu Kalinyamat berdiri di ujung dermaga, ombak berdebur di bawah kakinya, dan angin malam meniup rambutnya yang terurai. "Hadlirin," bisiknya pelan, "lihatlah dari tempatmu di langit. Aku tidak hanya menuntut balas atas kematianmu, tapi menegakkan kehormatan bagi seluruh tanah ini. Aku akan memastikan darah yang tumpah dulu tidak sia-sia." Bulan bersinar lembut di atas laut, dan dari balik gelombang seolah waktu sendiri berhenti sejenak, menyaksikan kelahiran kembali seorang ratu. Bukan ratu karena tahta, tapi karena jiwa yang ditempa oleh luka dan keberanian. Langit Jepara memantulkan warna keemasan ketika fajar menyingkap kabut laut. Suara denting logam terdengar dari pelabuhan, bunyi palu yang memukul besi, suara tali layar yang dikencangkan, dan teriakan prajurit yang berlatih dengan semangat membara. Jepara kini bukan lagi kota kecil pesisir yang tenggelam dalam duka, melainkan pusat kekuatan maritim terbesar di tanah Jawa. Di atas menara batu, Ratu Kalinyamat berdiri dengan jubah putih dan mahkota sederhana. Tatapannya tajam, memandangi kapal-kapal besar yang berderet di pelabuhan, kapal buatan rakyatnya sendiri, dihiasi ukiran naga dan burung Garuda di haluan, melambangkan keberanian dan kehormatan. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak masa pertapaannya di Gunung Danaraja. Dendamnya telah berubah menjadi tekad, dan tekad itu kini menjelma menjadi kekuatan yang mengguncang lautan. Ia tidak hanya memulihkan Jepara dari luka, tapi menjadikannya negeri yang ditakuti bahkan oleh bangsa asing. Pasukan lautnya disebut Laskar Jepara, dikenal gagah, disiplin, dan berani mati demi ratu mereka. Di ruang balairung istana, Ratu Kalinyamat duduk di atas singgasana batu yang dingin. Di hadapannya, para panglima laut berlutut, membawa kabar dari negeri-negeri seberang. Seorang panglima muda bernama Arya Menjangan maju ke depan, memberi hormat. "Baginda," katanya dengan suara berat, "kapal Portugis telah menjarah pelabuhan di Malaka dan membawa kabar tantangan. Mereka menganggap kita hanyalah perempuan yang berani menantang kekuasaan besar." Ratu Kalinyamat menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Mereka lupa," katanya tenang, "bahwa lautan ini bukan milik mereka. Laut ini adalah ibu bagi rakyatku, dan seorang ibu akan selalu melindungi anak-anaknya." Ia berdiri. Gaun putihnya bergoyang lembut tapi langkahnya mantap. Di depan para panglima, ia berkata lantang, "Sampaikan pada Portugis bahwa perempuan Jepara tidak akan tunduk. Bahwa di balik kelembutan ini, ada lautan yang siap menelan keserakahan mereka. Kita tidak berperang untuk kebesaran tapi untuk kehormatan." Sorak para panglima menggema di balairung, memantul di dinding-dinding istana. Malam itu Jepara bersiap untuk perang besar. Kapal-kapal dilengkapi dengan meriam. Prajurit mengenakan zirah dari besi dan kulit, dan seluruh rakyat berdoa di tepi pantai. Ketika fajar menyingsing, Ratu Kalinyamat sendiri menaiki kapal utama. Sebuah kapal besar bernama Jaya Laksmi, dengan layar putih bertuliskan kalimat doa. Di atas dek, ia berdiri memegang tombak perak, rambutnya terurai diterpa angin laut. "Demi bumi yang melahirkan kita, demi laut yang memberi hidup, kita berangkat untuk menegakkan kebenaran." Armada Jepara pun berlayar. Ratusan kapal menembus ombak, membentuk barisan rapi seperti sayap burung Garuda yang membentang di permukaan laut. Di kejauhan kapal-kapal Portugis tampak dengan layar hitam mereka yang sombong. Dan di antara dua kekuatan itu, langit berubah kelam, seolah alam pun menahan napas. Perang pun pecah, dentuman meriam mengguncang udara, air laut terbelah oleh panah api, dan teriakan prajurit bercampur dengan suara ombak yang bergulung. Ratu Kalinyamat berdiri di anjungan kapal, memberi aba-aba dengan tenang. Tatapannya tak gentar sedikit pun. Meski peluru berdesing di sekelilingnya, beberapa kali kapal Jepara terguncang namun semangat para prajuritnya tak padam. "Untuk Ratu! Untuk Jepara!" seru mereka. Dan setiap kali nama Ratu dipanggil, ombak seolah menebal, angin berhembus lebih kuat, membawa kapal mereka menembus barisan musuh. Pertempuran berlangsung berhari-hari di tengah lautan luas. Banyak kapal Portugis tenggelam, terbakar, atau melarikan diri. Namun kemenangan itu dibayar mahal. Banyak prajurit Jepara yang gugur. Ratu Kalinyamat turun sendiri ke dek bawah, membantu merawat para prajurit yang terluka, membalut luka mereka dengan tangan sendiri, dan berbisik, "Kalian bukan hanya pasukanku, kalian adalah anak-anakku." Kemenangan besar itu membuat nama Jepara menggema di seluruh Nusantara. Bahkan para penguasa di Maluku dan Aceh mengirim utusan untuk memberi penghormatan. Mereka menyebut Ratu Kalinyamat sebagai ratu yang gagah berani, setara dengan 1000 prajurit laki-laki. Namun di tengah gemuruh kemenangan, Ratu Kalinyamat tetap diam.
Setiap malam ia duduk di jendela istana, memandang laut yang kini tenang. Di hatinya, masih terpatri luka lama yang belum pernah benar-benar hilang. Aku telah menegakkan kehormatan, bisiknya. Namun mengapa hati ini tetap hampa? Ia sadar kekuasaan tidak bisa menghapus kehilangan. Dendam yang telah terbalas tidak serta-merta mengembalikan cinta yang telah pergi. Yang tersisa hanyalah kesunyian di tengah kejayaan. Hari berganti tahun, Jepara terus tumbuh makmur, dan Ratu Kalinyamat menjadi sosok yang disegani oleh seluruh kerajaan Jawa. Namun di usia senjanya, ia mulai jarang terlihat di Balairung. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di taman belakang istana, menanam bunga melati dan kenanga, sambil menatap langit sore yang temaram. Mungkin, katanya pada salah satu pengawalnya, tujuan hidup bukan untuk menjadi kuat, tapi untuk menjadi berguna. Dan mungkin, kekuasaan hanyalah titipan, bukan kemenangan. Senja di Jepara turun perlahan, seperti tabir halus yang menutup masa gemilang sebuah kerajaan. Di langit, burung-burung laut kembali ke sarangnya, sementara ombak berdesir pelan di pantai Kartini. Pesulap ingin menyampaikan salam kepada sang ratu yang mulai jarang tampak di Balairung istana. Tahun-tahun kejayaan telah lewat. Ratu Kalinyamat, yang dulu berdiri gagah di dermaga memimpin pasukan laut, kini lebih sering menyepi di sebuah pesanggerahan di lereng Gunung Danaraja. Usianya tak muda lagi, rambutnya yang dahulu hitam berkilau kini memutih lembut. Tapi mata itu tetap sama, tajam dalam penuh cahaya kebijaksanaan. Malam itu angin gunung berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Ratu duduk di beranda, memandang ke bawah, ke arah laut Jepara yang berkilau diterpa cahaya bulan. Di pangkuannya tergeletak sebilah keris berukir naga, peninggalan Sultan Hadlirin, suaminya yang telah lama tiada. Aku telah menuntaskan janjiku padamu, Hadlirin, bisiknya lirih. Namun mengapa hati ini tetap terasa hampa? Seolah ada bagian dari diriku yang ikut gugur di medan perang itu. Ika terdiam. Setiap gemuruh laut yang ia dengar terasa seperti gema masa lalu. Suara prajurit, denting besi, dan jerit kemenangan bercampur duka. Ratu Kalinyamat tidak pernah menyesali jalannya. Tapi kini, di usia senja, ia mulai memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekuasaan atau balas dendam. Kekuasaan, baginya bukan lagi mahkota yang berat, melainkan beban yang harus dipikul dengan hati bersih. Ia tahu dalam setiap keputusan yang ia buat, ada nyawa yang berpulang, ada tangis yang tak pernah sampai ke telinganya. Barangkali kemenangan terbesar bukan ketika musuh tunduk, gumamnya, melainkan ketika kita sanggup memaafkan dunia yang telah menyakiti kita. Setelah tahun-tahun perang, Ratu Kalinyamat memerintahkan perbaikan besar-besaran di Jepara. Pelabuhan diperluas, sawah dan kebun rakyat dibuka kembali. Ia mengirim utusan ke berbagai daerah, bukan untuk berperang, melainkan untuk berdagang dan menjalin persaudaraan. Perempuan-perempuan mulai diberi ruang untuk belajar menenun, berdagang, dan bahkan memimpin kelompok kecil di pelabuhan. Bagi Ratu Kalinyamat, perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan tiang kehidupan bangsa. Bila perempuan kuat, maka negeri tak akan rapuh, katanya pada para penasehat istana. Jepara pun dikenal bukan hanya karena kekuatan armadanya, tetapi juga karena kebijaksanaan pemimpinnya. Rakyat hidup makmur, para pedagang asing datang dengan hormat, dan kisah tentang Sang Ratu Kalinyamat menyebar hingga keluar pulau. Dari Malaka hingga Makassar, dari Jawa ke Maluku. Namun di tengah segala penghormatan itu, Sang Ratu justru semakin menepi. Ia menyerahkan sebagian besar urusan kerajaan kepada para adipati muda, dan memilih hidup sederhana di pesanggerahan. Setiap pagi ia berdoa, setiap sore ia menulis di atas daun lontar, tentang kehidupan, kesabaran dan cinta yang tak lekang waktu. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, seorang pelayan tua menemukannya tengah duduk bersila di serambi. Ratu Kalinyamat tampak tenang, mengenakan pakaian putih sederhana, tanpa perhiasan, tanpa mahkota. Di hadapannya tersusun dupa yang masih berasap dan seikat, bunga melati, lambang kesucian yang selalu ia cintai. Ia menatap ke arah laut, seolah melihat sesuatu yang jauh di balik cakrawala. Laut tak pernah benar-benar tenang, katanya pelan. Namun di sanalah aku belajar bahwa setiap ombak sekencang apapun, akhirnya akan kembali menjadi bagian dari samudra. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia memejamkan mata dengan senyum yang damai. Fajar belum datang ketika rakyat Jepara mendengar kabar. Ratu Kalinyamat telah berpulang. Tak ada tangisan keras. Yang terdengar hanyalah bisikan doa dan debur ombak di pantai. Seolah laut itu sendiri berduka.
Rakyat menyalakan pelita di setiap rumah menerangi jalan-jalan. Jepara malam itu sebagai penghormatan bagi ratu mereka yang telah menjadi legenda. Sahabat Labirin kata, dari kisah hidup Ratu Kalinyamat, kita belajar bahwa kekuatan sejati seorang perempuan tidak hanya lahir dari keberanian memimpin, tetapi juga dari kesanggupan menanggung luka tanpa kehilangan kasih, bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan jalan untuk memberi makna pada penderitaan, dan bahwa dendam, bila disucikan dengan doa dan kebijaksanaan, dapat berubah menjadi cahaya yang menuntun generasi sesudahnya. Ratu Kalinyamat telah wafat berabad-abad lalu, namun semangatnya masih hidup dalam setiap perempuan yang memilih berdiri tegak, bukan untuk menantang dunia, melainkan untuk menjaga martabatnya sendiri.